Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faras Dikoya, saya perwakilan dari kelompok 6. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 6, sekaligus sebagai moderator. Saya beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, dan yang kedua yaitu Andini Azahra dengan NIM 22075124, dan yang kedua yaitu Nindi Safira dengan NIM 22075162, dan yang ketiga yaitu Rasinta Dwinanda dengan NIM 22042146, dan yang terakhir yaitu Stevi Kurnia Prima dengan NIM 22075181. Baik, di sini kami akan mempresentasikan yaitu diskusi tentang analisis terkait dengan video studi kasus yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, di sini langsung saja untuk pembacaan materinya. Yang pertama yaitu dibacakan oleh Andini, dan yang kedua dibacakan oleh Stevi, dan yang ketiga dibacakan oleh Sinta, yang keempat dibacakan oleh Nindi, dan yang kelima dibacakan oleh saya sendiri. Baik, untuk itu langsung saja kita putar video terkait dengan studi kasus yang pertama. Angka itu kadang-kadang salah dalam artinya, salah dalam. Oh iya, itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur, tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan. Itu ya. Baik, itu yang terkait dengan video studi kasus yang pertama. Untuk analisis pertama akan dibacakan oleh Andini. Pada Andini, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Azahra, NIM 22075124. Di sini saya ingin menjelaskan pada video pertama tentang aturan pengeras suara di masjid. Penggunaan pengeras suara masjid dan musola memang merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pemerintah mengeluarkan aturan bagi pengurus masjid untuk mengatur suara azan sebesar 100 desibel supaya suaranya tidak mengganggu bagi umat agama lainnya. Ini merupakan sebuah solusi dari filsafat Pancasila, yaitu dari Pancasila yang pertama dan ketiga, yang mana pemerintah memikirkan umat agama lain, apakah volume suara azan dapat mengganggu mereka dalam menjalankan ibadah untuk bersembahyang kepada Tuhannya, sehingga tidak memunculkan suatu konflik atau ketidaknyamanan agama lain terhadap agama Islam, dan juga hal tersebut dilakukan untuk menjaga rasa persatuan
antara umat beragama di Indonesia. Aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis. Jadi, menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan karena tidak tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 sampai 200 meter kita akan menjumpai masjid atau musola. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu bersamaan mereka semua menyalakan toanya. Itu bukan bagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Sampai situ saya jelaskan. Baik, untuk yang analisis kedua akan disampaikan oleh Stevi. Kepada Stevi dipersilakan. Baiklah, terima kasih Beres. Saya Stevi Kurnia Prima dengan NIM 22075111. Saya akan menambahkan analisis saya tentang aturan pengeras suara masjid. Kita bayangkan lagi, saya Muslim, saya hidup di lingkungan Muslim. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita yang non-Muslim itu menyembunyikan toa sehari 5 kali dengan bunyi yang keras secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Nah, hal ini mendatangkan banyak kontroversi di kalangan publik, terutama umat Islam dan juga warga negara non-Muslim. Ucapan Menteri Agama tersebut banyak melukai perasaan umat Islam. Hal seperti inilah yang harus dibenahi dan diluruskan terkait pernyataan Menteri Agama tersebut karena tidak akan menciptakan kerukunan dan toleransi umat beragama, tetapi malah membuat perpecahan dan tidak mengedukasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lanjut dengan pembacaan ketiga. Baik, itu merupakan bentuk analisis dari studi kasus video yang pertama. Baik, kita lanjut kepada video yang kedua mengenai tentang kasus aksi KKB di Papua. Baik, kita lanjut kepada video yang kedua tentang studi kasus yang kedua. Untuk lebih jelasnya kita putar videonya terlebih dahulu. 8 karyawan Palapa Timur Telematika tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata saat memperbaiki tower base transceiver station atau BTS Telkomsel di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Lalu bagaimana kronologi kejadian tersebut? Kita sudah tersambung di ujung telepon dengan Kombes Pol AM Kamal, Kabid Humas Polda Papua. Selamat pagi Pak Kamal, bagaimana sebenarnya peristiwa tersebut terjadi? Apakah yang saat itu dilakukan para pekerja? Terima kasih, selamat pagi Mbak Juana. Ya, turut berduka cita 8 karyawan dibantai oleh kelompok kriminal bersenjata pada hari Rabu dini hari. Jadi semua karyawan itu ada 9. Satu di antara saat itu BEM, terus kemudian datang kelompok kriminal bersenjata kurang lebih sekitar 15-an. Mereka melakukan pembantaian terhadap 8 karyawan. Dan kemarin setelah diketahui oleh satu menjangkau lokasi tersebut. Terus kemudian rencana mudah-mudahan pagi hari ini bisa kita evakuasi ya, untuk kita berdampingan termasuk bagian Jaya, mana juga itu tempat lintasan dari kelompok kriminal bersenjata yang akan menuju beberapa titik di wilayah Pegunungan Tengah, khususnya di antara Puncak Jaya, Puncak Itaja, dan Kabupaten Jaya. Ya. Baik, terima kasih Pak Kamal atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik, itu bentuk dari video studi kasus yang kedua. Baik, langsung saja kepada Sinta untuk menyampaikan analisisnya terkait pada video yang kedua. Video kedua mengangkat kasus tentang berulang lagi KKB bunuh 8 pekerja perbaikan BTS Telkomsel. Kasus ini telah melanggar nilai Pancasila yang mana yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menjelaskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang menekankan nilai-nilai moral dan keagamaan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang punya akal budi, yang mana tidak mempunyai hak untuk nyawa seseorang, maupun itu membunuh seseorang dengan keji. Baik, yang kedua analisisnya akan disampaikan oleh Nindi. Kepada Nindi dipersilakan. Terima kasih, Faras. Baik, saya Nindya Safira dengan NIM 22075162. Baiklah, pada video kedua tadi yang sudah kita dengarkan seksama, tentang ulah KKB yang membunuh 8 pekerja perbaikan BTS Telkomsel. Itu juga berkaitan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kita sebagai manusia tidak diajarkan untuk menyakiti atau bahkan membunuh antara sesama. Umat manusia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa haruslah memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban manusia sebagai insan yang berakal budi dan menghargai hak asasi setiap individu. Lain halnya sikap KKB yang membunuh 8 pekerja perbaikan BTS Telkomsel yang sama sekali tidak mencerminkan sikap pada sila kedua. Seharusnya kita saling menyayangi, mengasihi antar satu sama lain, dan mempunyai sikap toleransi bagi umat manusia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nini yang telah menyampaikan analisisnya. Dan yang terakhir, saya sendiri, saya Faras Dikoya dengan NIM 22073050 akan menyampaikan analisis saya, di mana di sini juga terkait dengan video yang kedua tentang aksi kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Papua yang telah menewaskan 8 pekerja BTS Telkomsel. Di sini berkaitan juga dengan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana seluruh rakyat Indonesia yang mengenai kasus ini, pelaku telah melanggar nilai-nilai keadilan karena pelaku telah tega membunuh 8 pekerja perbaikan BTS Telkomsel dengan tidak adil, dan untuk itu kita semua harus memiliki sikap yang adil, peduli, mengasihi, dan menghargai, serta toleransi terhadap nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Karena mau bagaimanapun, jika hal ini terlalu lama dibiarkan akan terus-menerus memakan korban, dan rakyat Indonesia akan menganggap bahwa kedaulatan negara tidak bisa mengatasi aksi dengan adanya TNI sebagai alat pertahanan negara. Bahkan hal ini menohok dari anggota TNI sendiri, di mana anggota TNI di sini juga telah banyak menjadi korban dari kelompok aksi kriminal bersenjata. Hal inilah yang harus kita benahi, yang berkaitan dengan citra bangsa dan negara kita. Harus kita tuntaskan bagaimana berkaitan dengan aksi teroris KKB, karena masyarakat pasti sangat ingin lingkungannya aman dan sejahtera. Hal demikianlah yang perlu kita benahi dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, agar kedaulatan bangsa ini memiliki citra yang baik di mata masyarakat, dan masyarakat percaya atas hak perlindungan dari negara kita sendiri. Baik, itulah bentuk analisis dari kelompok 6 yang berkaitan dengan 2 video studi kasus yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami, dan kita bisa menarik kesimpulan bahwa di sini gunanya Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap dan tingkah laku dalam perbuatan dalam kehidupan sehari-hari untuk seluruh rakyat Indonesia, baik dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 6. Mohon maaf jika terjadi kesalahan ataupun kehilafan. Kami ucapkan terima kasih. Itulah bentuk presentasi analisis dari diskusi kami dari kelompok 6. Saya Faras Dikoya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man, and my girl about a 10.